Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Dalam ibadah hari ini kita tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Kita tetap menjaga prokes. Salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah untuk jemaat yang hadir di gereja ini maupun yang beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Minggu ini kita memasuki minggu ketiga bulan misi. Selama bulan ini Gereja PAUD Citra Grand merayakan bulan misi. Untuk tahun 2021, bulan misi mengambil tema Hendaklah sinarmu bercahaya, diambil dari Matius 5 ayat 16. Peran bulan misi mendorong kita semua untuk terus memberi perhatian pada tugas misi gereja, yakni mewartakan Injil kepada dunia. Selama bulan misi, jemaat didorong untuk memberikan persembahan yang akan ditujukan untuk mendukung kegiatan misi. Kiranya dengan kegiatan misi ini kita dapat memperluas kerajaan Allah di dunia dan semakin banyak jiwa mengenal Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah minggu ketiga bulan misi ini, kita akan bersama-sama menggumuli subtema Gereja yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Diambil dalam bacaan dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 34. Ibadah pagi ini akan dirangkai dengan pelayanan sakramen sidi kepada Saudara Matthew Tristan Hutapea dan Saudari Nauli Rumondang Bulan Silalahi. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosephine Yunita Dewi SSI. Mari kita masuk ibadah. Mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita saat ini karena atas pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai-mu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing pada minggu hari ini diambil dari Markus 4 ayat 31 sampai 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikianlah nas pembimbing minggu hari ini. Mari kita sambut dengan pujian, Setiamu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati kita kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu
bersih dalam penghukuman-Mu. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadilah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mampirlah dengar doaku. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kita sambut dengan pujian ajaib benar anugerah. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kita sambut dengan pujian perintah baru. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa di dalam surga, hari ini kami anak-anak-Mu telah berhimpun bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Meski kami masih berada di dalam pandemi, kami masih harus menjaga jarak, masih harus menggunakan protokol kesehatan, bahkan dalam beribadah pun masih ada di antara kami yang beribadah dari rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi keinginan, kerinduan kami untuk terus beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, siap sedia mendengar dan melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Ada dua perikop yang akan kita baca dan kita renungkan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dan perumpamaan tentang biji sesawi. Ayat 26, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara
dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Memasuki minggu ketiga di bulan misi, pada saat ini dengan tema besar, hendaklah sinarmu bercahaya, kita mau merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan nyatanya adalah panggilan hidup kita sebagai umat Tuhan. Tapi apakah kita sudah benar-benar berakar di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh bertumbuh dengan memiliki karakter, identitas, dan model Kristus? Apakah firman Tuhan sudah memotong, membentuk, membaharui hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih terarah dan fokus untuk kemuliaan nama Tuhan? Dan apakah kita sudah memiliki buah di dalam kehidupan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dalam perumpamaan saat ini, kerajaan Allah digambarkan dengan sebuah benih yang tumbuh dan biji sesawi. Kerajaan Allah yang dimaksud tentu bukanlah sebuah sistem pemerintahan yang biasa dipikirkan orang banyak. Tapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah sebuah keadaan, kondisi, di mana ada suasana kasih, ada perdamaian, keadilan, ada solidaritas yang mengasihi, menyelamatkan manusia secara utuh. Dan keadaan ini dianugerahkan oleh Allah, tapi juga harus diupayakan oleh setiap orang. Benih yang hidup dan tumbuh secara tiba-tiba tanpa disadari atau diketahui oleh sang penabur menunjukkan bahwa anugerah Tuhan dapat hidup dimanapun, bukan bersandar kepada kepandaian atau kuasa manusia. Adakah di antara kita yang pernah melihat atau memperhatikan tentang benih yang jatuh ke dalam celah-celah batu yang besar? Nyatanya oleh percikan titik-titik embun di malam hari, lama-kelamaan benih itu tumbuh. Mula-mula nampak kecil, tapi semakin besar dan menjadi besar. Akarnya menjalar kemana-mana tanpa bisa dicegah dan tanpa disangka-sangka memecahkan batu-batu besar tersebut. Demikian jugalah dengan firman Tuhan yang ditaburkan dalam hati manusia, dalam sebuah persekutuan jemaat dalam dunia ini. Tidak dapat disangkal bahwa bibit-bibit firman Tuhan hidup, tumbuh, berkembang di dalam hidup manusia. Firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan. Firman itu merambat, menjalar ke dalam hati setiap manusia. Bahkan kalau ada hati yang keras, tidak segan-segan dipecahkannya, sehingga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika benih ditaburkan ke tanah, benih itu mati, hancur. Lalu benih itu bertunas dan tubuh benih itu
hancur sebelum ia tumbuh kembali. Tapi sekalipun benih itu mempunyai kekuatan untuk bertumbuh sendiri, tapi jikalau tanpa si penabur, maka tidak mungkin benih itu akan bertumbuh. Jikalau penabur tidak mau keluar ke ladang atau ke sawah untuk menabur, apakah yang akan dituainya? Demikian juga maksud firman Tuhan dalam perumpamaan ini. Berita Injil, firman Tuhan harus disebarkan, harus dikabarkan, dibagikan ke sana sini, agar dapat bertumbuh dan berbuah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu menyadari juga bahwa semua pertumbuhan ini membutuhkan pendengar-pendengar yang bersedia menerima dan membuka hatinya seperti tanah yang baik dan subur. Apakah kita siap menerima dan membuka firman Tuhan tersebut? Kerajaan Allah diumpamakan seperti biji sesawi yang sangat kecil. Namun terlepas dari ukurannya, ketika ia tumbuh semakin besar, ia bisa mencapai tinggi hingga 3 meter. Bahkan rantingnya dapat digunakan menjadi sarang burung. Artinya, firman Tuhan itu dapat bertumbuh besar dan berbuah meski dari biji yang kecil. Mungkin pemahaman kita masih minim, kurang. Tapi bila kita punya tekad untuk berakar, bertumbuh dalam Kristus, maka kita dapat menghasilkan buah-buah yang manis di dalam Kristus. Mungkin yang kita lakukan saat ini untuk Tuhan masih kecil atau sepele di mata orang lain. Tapi jika dilakukan dengan kesetiaan dan ketekunan, kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah yang kita akan saksikan saat ini, di mana kedua saudara-saudari kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sebagai ikrar janji setia mereka. Pengenalan akan firman Tuhan telah mereka terima sejak kecil di dalam keluarga, beranjak sekolah minggu, remaja, hingga pemuda, bahkan hingga dewasa kelak, berumah tangga, dan hingga tua nanti. Namun firman Tuhan akan selalu ditaburkan dalam hati mereka. Firman Tuhan akan selalu diingatkan dan diajarkan kepada mereka. Pun ketika akhirnya, ketika secara pribadi mereka bersedia mengikuti katekesasi yang semakin menguatkan dan mengingatkan kembali akan firman Tuhan dalam hidup mereka, hingga mereka menyatakan siap untuk mengakui Tuhan di dalam hidup mereka pada hari ini. Ini hal nyata, bagaimana firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan saudara-saudari kita. Kita sekalian juga diingatkan untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah, seperti benih yang disebarkan oleh penabur. Demikianlah firman Tuhan disampaikan kepada kita. Seperti benih yang akhirnya berakar, bertumbuh, dan berbuah, demikianlah Tuhan juga menggerakkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Firman Tuhan akan mampu memecahkan kebekuan hati kita, menghangatkan hati kita dengan tekad untuk terus berbuah dalam kehidupan ini. Hanya jika seseorang bersedia membangun akarnya di dalam Kristus, ia dapat hidup, bertahan, bertumbuh dalam imannya. Karena itu berakar di dalam Kristus adalah suatu proses yang harus terjadi seumur hidup. Karena dari proses inilah perjalanan kehidupan rohaninya bisa terus berlangsung. Ketika seseorang berhenti berakar dalam Kristus, maka pastilah pertumbuhannya juga akan terhenti dan tidak mungkin menghasilkan buah. Agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, maka dibutuhkan ketekunan. Hanya dengan ketekunanlah seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengannya. Ia harus belajar mendisiplinkan dirinya, menetapkan prioritas dalam hidupnya, mengatur waktunya,
sehingga bukan hanya sekedar mencari hal-hal di dalam duniawi saja, tetapi juga mencari firman Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin saja di antara kita ada yang berpikir atau mungkin pernah berpikir, kenapa ya selalu mendengar firman Tuhan yang itu-itu saja? Kenapa firman Tuhan selalu tentang kasih, pengampunan, mendoakan, dan sebagainya? Atau bahkan mungkin kita bosan karena selalu mendengar yang sama, ingin mendengar yang baru, ingin merasakan yang baru, ingin mendapatkan yang baru. Atau mungkin kita juga sudah bosan dengan pengkhotbahnya, sehingga kita memilih untuk tidak mendengarkan firman-Nya. Tapi bukankah seperti itu firman Tuhan hadir dalam hati yang beku dan keras? Kalau kita merasa diri bosan dengan firman yang itu-itu saja, apakah memang kita sudah melakukan firman yang itu-itu saja dalam hidup kita? Atau sebenarnya kita hanya tidak mau mendengarkan perintah yang sama, tidak mau mendengarkan nasihat yang sama berulang-ulang kali? Bukankah orang tua kita juga selalu mengingatkan sejak dini, banyak-banyaklah minum air putih? Tapi ada saja di antara kita yang enggan minum air putih, memilih air soda atau memilih air-air manis yang lainnya yang dianggap lebih menyegarkan, tetapi minim membawa kesehatan. Bapak Ibu Saudara, kehadiran firman Tuhan seperti tetesan air, pelan-pelan mengikis kebekuan dan kerasnya hati kita. Firman Tuhan akan terus hadir berulang kali dalam kehidupan kita untuk menyapa dan menegur kita. Firman Tuhan disampaikan oleh pengkhotbah yang disukai maupun yang tidak disukai oleh jemaat, juga untuk menyapa dan menegur kita. Karena itu pasti kita bisa melihat di sekitar kita, ada yang rajin ke gereja, tapi sikap hidupnya tidak mengalami perubahan. Atau yang tidak pernah ke gereja, tidak beriman, tapi karakter hidupnya baik. Bagian kita bukan menghakimi mereka, tapi teruslah disapa, teruslah didoakan, diingatkan, dan percayalah firman Tuhan sedang perlahan-lahan mengikis kebekuan dan kerasnya hati orang tersebut. Atau jangan-jangan kita adalah salah satu orang yang hatinya beku dan keras. Bapak Ibu Saudara, apakah kita telah berakar pada sumber yang tepat, yakni firman Tuhan? Apakah kita telah bertumbuh seperti pohon yang mendatangkan kenyamanan? Gereja Tuhan di sini apakah telah berakar pada sumber yang tepat? Gereja Tuhan di sini apakah telah bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik sehingga mendatangkan kenyamanan dan sukacita bagi jemaatnya? Itu menjadi refleksi kita. Pohon yang rindang dapat menjadi perteduhan bagi orang-orang karena panas terik matahari. Karakter kita adalah karakter anak-anak Tuhan yang harusnya mendatangkan kasih, kebaikan, dan kemurahan. Jika ini kita miliki, maka orang yang mendekat kepada kita akan merasa nyaman dan damai. Jika gereja Tuhan mampu menghadirkan ini, maka setiap orang yang datang bersekutu dan beribadah akan merasa nyaman dan damai. Kita harus menjadi seperti pohon yang menjadi berkat bagi orang lain. Buah hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain. Jika akar dan pertumbuhan kita baik, maka buah yang kita hasilkan juga tentu baik. Maka pesan apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini? Yang pertama, jangan sepelekan hal kecil. Biji sesawi adalah benih yang kecil. Perumpamaan ini memberi pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang kecil dapat mengubah keadaan. Tuhan Yesus mengajar kepada kita untuk memperhatikan sesuatu yang kecil dan yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Di antaranya pelayanan yang kecil, seperti misalnya hanya menyambut tamu. Apa sih menyambut tamu? Gampang kok, bisa semua orang lakukan.
Benarkah bisa semua orang lakukan? Karena nyatanya dia harus datang lebih awal, dia harus pasang muka tersenyum walaupun mungkin perutnya kelaparan, pagi-pagi belum dimasakin nasi goreng, belum ada kopi. Dia tetap harus menyapa walaupun dirinya sendiri mungkin dilupakan. Ada yang datang, kamu siapa? Baru ya, majelis baru atau penatua baru? Mungkin saja. Bukankah dalam hidup pelayanan kita harus menerima hal-hal yang terjadi demikian? Maka fokus pada yang kecil dapat menjadi sesuatu yang besar. Mother Teresa berkata, kerjakanlah hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Yang kedua adalah berakar dan bertumbuh. Benih itu adalah iman percaya kita. Bertumbuh tiap hari melalui pengalaman hidup kita. Dengan tabah kita menjalani semua peristiwa kehidupan dalam iman kepada Bapa. Untuk tetap berakar dan bertumbuh, kita memerlukan kedisiplinan diri untuk tetap mendekat kepada firman Tuhan. Bertumbuh dalam iman yang sehat akan memberikan buah yang positif bagi kehidupan. Dan yang ketiga adalah berbuah. Biji sesawi sangat bermanfaat untuk pengobatan, juga memberi cita rasa pada makanan. Dalam pertumbuhannya sebagai tempat burung-burung bersarang. Inilah peran kita juga. Ketika kita berbuah, hasilkanlah buah yang baik, buah yang manis, bermanfaat bagi setiap orang di sekitar kita. Ada banyak tantangan dalam hidup kita untuk kita dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bahkan untuk mendisiplinkan diri saja mungkin kita masih berat. Perhatikan, kita dari hari Senin sampai Minggu ibadah setiap hari. Doa, renungan tiap hari dikirimkan kepada kita. Tapi apakah kita memang sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk beribadah? Atau jangan-jangan, ya nantilah, esoklah, minggu depanlah, bulan depanlah, dan seterusnya. Kepada saudara Matthew dan saudari Nauli, kiranya firman hari ini mengajar dan mengingatkan kepada kalian, jangan sepelekan hal yang kecil yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan. Juga jangan menunggu menjadi besar baru melayani Tuhan. Lakukanlah dari sekarang ini. Iman kalian haruslah terus berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara, hidup benar saja kita bisa dibilang sebagai orang yang sok suci atau sok dekat dengan Tuhan. Tapi hidup yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus tentu akan tercermin dalam sikap hidup kita. Ketika menghadapi persoalan dalam hidup, kita akan tetap setia mencari Tuhan dalam peribadahan. Ketika ada tantangan, kita akan tetap mengikuti Dia di dalam doa yang tak putus-putus. Ketika mengalami kerugian dalam usaha, kita akan tetap belajar untuk memberi berkat bagi setiap orang demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika mengalami kedukaan dalam hidup, kita akan tetap bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Inilah dampak nyata yang bisa kita alami ketika kita mau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai Kristus haruslah mencerminkan panggilan ini dalam hidupnya. Haruslah bertunas seperti pohon korma, seperti yang dikatakan pemazmur, yang sekalipun ditebang tunasnya tidak mati, tapi terus tumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Dalam rasa syukur atas teman, sahabat yang bersama-sama dengan mereka, kaum remaja Pok Citra Grand mendukung dalam kasih kepada saudari Nauli dan saudara Matthew dalam CD yang akan diterimanya. Melalui persembahan pujian, saya mau ikut Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki persiapan peneguhan CD. Informasi tentang diadakannya peneguhan CD telah disampaikan dalam warta jemaat selama kurang lebih 2 minggu berturut-turut. Maka pada saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mengikuti katekesasi, maka Saudara Matthew Tristan Hutapea dan Saudari Nauli Rumondang Bulan Silalahi
dinyatakan layak, dan akan diteguhkan menjadi anggota sidi Jemaat Pauk Citragren. Sebelum itu, baiklah kita kembali mendengar dan menghayati terlebih dahulu beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 5. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. 1 Korintus 7 ayat 17. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Titus 2 ayat 6-9. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Efesus 4 ayat 7. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Kepada calon sidi dan kepada orang tua dipersilahkan untuk berdiri. Di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan berikanlah pengakuanmu. 1. Apakah saudara-saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? 2. Apakah saudara-saudari berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saudara-saudari akan menjadi anggota sidi jemaat Tuhan yang setia, serta mau mengikut Yesus Kristus? 3. Apakah saudara-saudari bertekad untuk menyampaikan dan tekun mengerjakan keselamatan itu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan? 4. Apakah saudara-saudari mengaku bahwa sebagai anggota sidi jemaat Pauk Citragren, saudara-saudari berjanji untuk bekerja di ladang Tuhan dan turut mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen-sakramen, serta aktif dalam kegiatan pelayanan gerejawi sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara-saudari? Apakah jawabmu, Saudara Matthew Tristan Hutapea? Apakah jawabmu, Saudari Nauli Rumondang Bulan Silalahi? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan mendengar jawaban saudara-saudari. Maka kini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Saudara Matthew dan Saudari Nauli dipersilahkan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, orang tua dipersilakan duduk kembali. Berdasarkan pada baptisan yang telah saudara-saudari terima dan pengakuan saudara-saudari di hadapan Allah serta jemaatnya sebagai saksi, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidi Jemaat Polk Citra Grand Cibubur dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kepada Matthew Tristan Hutapea, firman-Nya berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kepada Nauli Rumondang Bulan Silalahi, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maka kini terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Amin. Ya
Silakan duduk. Dengan peneguhan ini, saudara-saudari diterima sebagai anggota penuh dalam persekutuan tubuh Kristus di dunia ini. Dan saudara-saudari diizinkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebab itu saudara-saudari perlu mengingat selalu bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan karuan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menjadi saksi dalam pengakuan percaya saudara-saudari terkasih ini. Karena itu sambutlah dan terimalah mereka sebagai anggota sidi baru yang bersama-sama dengan kita sekalian adalah satu di dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kepada saudara Matthew dan saudari Nauli, silakan diterima akta sidi, Alkitab, dan tanda kasih dari Gereja Pope dalam sebuah buku, kiranya boleh menjadi pedoman, juga boleh menjadi teman dalam perjalanan hidup beriman, bertumbuh, berakar, berbuah bagi saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam hidup kami semua. Engkau juga yang telah menyertai keberadaan kami semua hingga pada saat ini. Demikian pun kami dapat menyaksikan kedua saudara-saudari terkasih kami, saudari Nauli dan saudara Matthew, dalam mengikrarkan pengakuan imannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Engkau yang mendengar apa yang menjadi ikrar dan komitmen setia mereka kepadamu Tuhan. Engkaulah yang akan menurunkan berkat hikmat Roh Kudus dalam hidup mereka, memimpin mereka dalam kasih-Mu, menjadikan mereka sebagai pribadi yang bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Biarlah segala sikap hidup yang mereka cerminkan hanya menjadi cerminan kasih Allah di dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur atas dukungan kasih, pengajaran, didikan, nasihat yang terus disampaikan oleh kedua orang tua, saudari Nauli dan saudara Matthew, sehingga pada saat ini kedua orang tua terkasih kami juga dapat menyaksikan bagaimana anak-anak terkasih menyatakan ikrar setianya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan para orang tua kami, memampukan mereka untuk terus membimbing, memberikan didikan yang baik, agar anak-anak senantiasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai umat-Mu juga menyambut, menerima kehadiran saudari Nauli dan Matthew dalam persekutuan di dalam iman kepadamu. Biarlah kami juga senantiasa boleh menjadi teman perjalanan yang baik, boleh menjadi sahabat orang tua yang baik kepada saudari Nauli dan saudara Matthew. Biarlah bersama-sama
Kami memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan gereja Pope Citra Grand. Tuhan, terimalah kami, berkatilah kami. Amin. Akan kita dengarkan persembahan pujian dari Saudari Laras Hutapea. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar firman Tuhan dan bersedia untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan masih banyak kekurangan di dalam hidup kami, namun kasih-Mu kepada kami tidak pernah surut. Kiranya memampukan kami untuk terus memperbaharui diri di dalam Kristus. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat dan keluarga POG Citra Grand, agar diberikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan, meski dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam keadaan lemah fisik, untuk Ompung Yosiboru, untuk Bapak Parbuntian Purba, untuk Ibu Tiani Borumanurung, Ibu Suratinah, Ibu Tianggur Borumanurung, Ompung Daril Boru, Bapak Joni Mandali, Ibu Kadijah dan Ompung Hana Boru, Bapak Pranaya Prema, Ibu Melda Sinaga, Selo, Oji, dan Lesti. Tuhan, kiranya Engkau turut campur bekerja dalam kehidupan orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami, agar mereka senantiasa dikuatkan, dipulihkan dari sakit, dari kesehatan yang kurang di dalam hidup mereka pada saat ini. Kami berdoa untuk setiap kaum lansia, para duda, janda, dan yatim piatu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hidup mereka, memberi kuat dan sehat di dalam menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudari Caroline, Kesia, dan Sophie, agar selalu diberikan kesehatan dan sukacita dalam hidup mereka. Engkau yang memampukan mereka untuk tetap dapat berkarya di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang tengah mempersiapkan ujian akhir dan mungkin mencari lembaga pendidikan selanjutnya. Kiranya Tuhan turut campur, mempersiapkan, memampukan mereka untuk dapat mengikuti proses dan mendapatkan yang terbaik bagi mereka. Juga bagi kaum muda yang terus mencari pekerjaan dan pasangan hidup, kiranya Tuhan saja yang akan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bagi program Gereja POG Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021, kiranya Tuhan turut campur di dalam itu semua, sehingga setiap program dapat dilakukan dengan baik dan hanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi para pelayan gereja-Mu Tuhan, gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru sekolah minggu, dan pembina remaja, agar senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk-Mu, agar setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Engkau berikan hikmat, agar mereka dapat menjalani tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik.
Kami berdoa bagi rencana pembangunan Gereja POK Citra Grand agar senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan. Juga bagi para penderita COVID-19 dan keluarga, serta dalam pelaksanaan program vaksinasi agar semuanya boleh berjalan lancar, para penderita COVID dapat dipulihkan kembali sehat, berkumpul bersama keluarga. Juga bagi para tenaga medis yang melayani, memberikan dukungan kepada para pasien COVID-19, Tuhan kiranya juga menjaga, memelihara mereka agar senantiasa kuat dan sehat. Bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, agar kiranya mereka tetap dengan penuh hikmat di dalam Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa agar virus corona ini segera hilang dari muka bumi kami, Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Agar kiranya Engkau yang menggantikan segala duka cita menjadi sukacita di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa agar situasi bangsa Indonesia dalam masa pemulihan ini dapat terus dijalani dengan sebaik-baiknya. Tuhan, banyak permohonan yang hendak kami sampaikan kepadamu, namun Engkaulah yang mengetahui isi hati kami. Engkau juga yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya segala permohonan dari kami kepadamu, Tuhan, Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah seluruh doa permohonan kami satukan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, persembahan syukur anggota siri baru. Anggota siri baru dipersilakan terlebih dahulu memberikan persembahan syukur ke depan. Yang kedua, untuk jemaat lainnya di gereja, persembahan dapat dikumpulkan di kotak persembahan di depan dengan tetap memperhatikan jarak satu sama lain. Yang ketiga, bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya diserahkan ke gereja. Yang keempat, persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana seperti dengan cara yang tertera di dalam tata ibadah. Marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti
Kami undang jemaat bangkit berdiri. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa, dengan sukarela dan sukacita kami datang ke altar-Mu membawa persembahan sebagai korban syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terimalah dan berkatilah agar persembahan ini dapat menjadi sarana untuk melaksanakan panggilan gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia, menghadirkan gereja yang terbuka bagi semua orang, menghidupi dan dihidupi oleh lingkungan di sekitar kami, dan menjadi gereja yang berakar dan bertumbuh bagi kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa syukur kami ini dengan perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami persilakan jemaat dulu. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI, pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Peneguhan Sidi Jumat. Pada ibadah Gereja Puk Citra Glen telah melaksanakan peneguhan Sidi Jumat atas nama Saudari Nauli R. Silalahi dan Saudara Matthew Tristan Hutapea. Gembala, majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada anggota Sidi baru. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dalam perjalanan selanjutnya sebagai anggota jemaat yang dewasa. Seminar keluarga dan ibadah rumah tangga penutupan bulan misi. Dalam rangka penutupan bulan misi akan dilaksanakan seminar keluarga dan ibadah rumah tangga penutupan misi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 16 WIB dengan tema Family Discipline in Virtual Youth Intelligence. Pelayan firman sekaligus narasumber akan dibawakan oleh Evangelis Ang Wei Hai, MSI, MDiv, praktisi IT dan teolog dari Singapura. Ibadah rumah tangga pada Kamis 24 Juni 2021 akan digabungkan dengan acara ini. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu jemaat bersama keluarga. Selanjutnya adalah mahasiswa program kemitraan masyarakat. Gereja Puk Citra Glen telah menerima surat permohonan program kemitraan masyarakat dengan prinsip virtual dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta atas nama Saudari Jacqueline Kesia Deborah Sendewana, asal Gereja GPIB Bahtera Kasih, Bekasi. Kegiatan mitra pastoral ini dengan tema eklesiologi
ibadah dan pelayanan pastoral dalam konteks pandemi yang akan berlangsung mulai 18 Juni sampai dengan 13 Agustus 2021. Gembala, majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Gereja Pauk Citra Grand. Tuhan Yesus memberkati. Program misi Gereja Pauk Citra Grand Mission Trip ke Sumba Barat. Sebagai satu wujud gereja, peran gereja dalam memberitakan terang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Komisi Gereja Pauk Citra Grand berencana melaksanakan mission trip ke wilayah Sumba Barat Daya, NTT. Setelah warta ini nanti kami persilakan Majelis Bidang Misi Ibu Penetua Julian Solin untuk menyampaikan programnya. Sekaligus juga nanti perkenalan ke depan Saudari Jacqueline Kesia Deborah Sandewana untuk memperkenalkan diri. Kami persilakan kepada Ibu Penetua Julian Solin ke depan. Silakan. Jemaat yang terkasih, mohon waktunya sebentar dari kami Komisi Bisi membagikan salah satu program misi Gereja Pauk Citra Grand. Sebagai salah satu wujud peran gereja dalam memberitakan terang Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Komisi Misi Gereja Pauk Citra Grand berencana melaksanakan Mission Trip 2021 ke wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Waktu pelaksanaan 27 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2021. Lokasinya yang pertama di wilayah Gereja GKSI Jemaat Mori Ate Kambalika, Desa Limbuk Kembe, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua di Kampung Tambalika, di tempat di mana suku Marapu berada di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Rencana kegiatan pelayanan. Yang pertama adalah pelatihan teknologi pangan untuk misionaris dan jemaat. Yang kedua, pemuritan anak-anak suku Marapu dengan metode pelatihan jelajah Alkitab. Yang ketiga, pelayanan khusus penginjilan di Kampung Tambalika. Dan yang keempat, kunjungan kasih ke Sumba Timur untuk mengunjungi dan mendoakan para misionaris di pos-pos penginjilan yang dilewati dan sharing pelayanan. Yang kelima, pelayanan ibadah minggu di sekolah minggu dan ibadah umum minggu tanggal 31 Oktober. Kebutuhan dana diperkirakan sebesar 47 juta rupiah. Di dalamnya sudah termasuk biaya perjalanan, donasi-donasi baik Alkitab dan buku-buku, 2 alat food dehydrator dan 1 mixer untuk jemaat di sana, sumber dana, anggaran dana misi gereja dan partisipasi jemaat melalui rekening misi selama bulan Juni sampai bulan Oktober 2021. Yang kedua, donasi jemaat melalui gerakan berbagi untuk misi. Untuk sekolah, anak-anak di sekolah minggu dan remaja dengan sukarela membagikan makanan kesukaannya 1 kali setiap bulan dalam nilai uang secara sukarela ke dana misi, dan juga boleh mengumpulkan buku cerita yang masih layak baca yang bisa dibagikan untuk anak-anak di Sumba. Yang kedua, kaum pemuda dan bapak dengan sukarela membagikan secangkir kopi atau teh kesukaan 1 kali setiap bulannya ke dana misi. Dan yang ketiga, kaum ibu mengumpulkan koin untuk Sumba dari koin-koin sisa belanja, dan juga boleh mengumpulkan pakaian layak pakai yang nanti akan dibagikan untuk orang-orang di desa di Sumba.
Pelaksanaan kegiatan tetap akan memperhatikan perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Kegiatan ini tidak akan bisa berjalan tanpa kerjasama antara jemaat dengan komisi misi. Kami mengharapkan partisipasi dan juga doa dari jemaat. Tuhan memberkati pekerjaan dan tangan kita untuk boleh berbagi kasih. Terima kasih untuk waktunya. Dari Komisi Misi mengucapkan terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memperkenalkan diri saya Jacqueline Kezia Deborah Sendewana, biasa disapa dan dikenal dengan panggilan Kezia. Saya adalah mahasiswa praktik dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Gereja PAUD Citra Grand karena mau memberikan saya kesempatan untuk belajar dan melayani di gereja ini, dan mau memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa praktik selama masa pandemi karena banyak gereja yang sulit menerima mahasiswa praktik. Saya pun memohon untuk Ibu Bapak untuk bisa membantu saya dan membimbing saya selama saya berpraktik di gereja ini. Kiranya kehadiran saya bisa menjadi berkat untuk banyak orang dan Gereja PAUD Citra Grand bisa menjadi berkat juga untuk saya. Demikian perkenalan singkat saya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan dan hendaklah sinar-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Kita naikkan pujian Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarah
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami persilakan berdiri dan bersaat teduh sejenak. Setelah selesai bersaat teduh, kita akan berdoa untuk kenapa dia begini? Iya. Seharusnya gitu dulu. Udah. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kita berdoa dulu untuk doa makanan yang sudah disediakan oleh keluarga Sidi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini, karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah menerima berkat rohani kami. Sementara kami mau menerima berkat jasmani yang disediakan oleh keluarga Pak Tumbur Silalai dan juga keluarga Pak Utapea, yaitu keluarga Sidi. Berkati keluarga ini Tuhan Yesus, berkati juga anaknya yang sudah Sidi. Biarlah makanan yang disediakan oleh hamba-hamba-Mu ini menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.